Halo teman-teman, ini ada minimal dua masalah besar ya, yang barusan kita temukan atau ada teman-teman yang juga mengalami kekhawatiran ya mengenai PP20 tahun 2026 ini. Gue share screen ke teman-teman semua. Jadi masalah pertama yang jadi isu yang cukup besar adalah orang pribadi dan PTP yang omsetnya itu Januari sampai dengan Mei 2026 itu sudah lewat 4,8 M. Bagaimana? Ini masalah nih. Kan selama ini orang berpikir, gue pakai PTP boleh nih, gue pecah omset. Nah, pemahaman ini masih berlaku sampai bulan Mei dong, sampai PP20 terbit, barulah berubah ya kan? Nah, PP20 2026 itu kan berubah di bulan April, diumumkan di bulan Mei, tetapi kan berlaku untuk tahun pajak 2026. Nah, jadi muncul ide nih. Idenya adalah bisakah orang pribadi ini mengupgrade dari PTP-nya dia menjadi PT biasa ya, sekarang ini nih, di bulan Juni 2026. Supaya nanti di 2027, si OP-nya ini tetap bisa pakai PPh final 0,5% tanpa dia terpengaruh oleh omset PT nih. Nah, pertanyaannya, omset Januari sampai bulan Mei di PTP, apakah menjadi objek untuk digabung ke omset pribadinya di 2026 untuk menjadi dasar di 2027? Supaya pribadi ini boleh atau nggak boleh pakai 0,5%. Nah, menurut gue ya, menurut gua eh ini bisa digunakan ya cara ini ya. Dan memang ini satu-satunya cara, teman-teman. Anda orang pribadi yang PTP-nya itu di bulan Mei sudah melewati 4,8 M secara gabungan, cuman ini satu-satunya cara, yaitu dipaksakan omset bulan Januari sampai Mei itu sorry sorry ya, yaitu mendirikan PT biasa di tahun 2026 di bulan Juni ini. Kalau nanti dipaksakan ya, kalau nanti DJP memaksakan memaksakan omset Januari Mei 2026 digabung ke PTP, padahal PP20 ini kan baru terbit di bulan Mei ya, belum terbit waktu itu. Januari, Februari, Maret, April, Mei itu belum terbit PP20. Jadi orang masih punya mindset boleh digabung, tidak digabung nih untuk pribadi dan PTP nggak digabung. Nah, maka PP20 itu akan seperti jebakan Batman. Ya, which is menurut gua itu bukan begitu maksudnya PP20. Ya, PP20 itu maksudnya untuk mendukung UMKM, tetapi tidak dimaksudkan untuk menjebak orang-orang yang terkena dengan PP ini untuk masa Januari sampai bulan Mei. Oke. Nah, namun gue sedang bertanya ke informasi pajak ya. Nah, teman-teman juga boleh tanya ke informasi@pajak.go.id untuk kepastiannya. Gitu. Supaya jangan sampai orang kena jebakan Batman nih. Kan gue nggak tahu apa-apa nih di bulan Mei nih. Tiba-tiba keluar PP20, berarti kan omset PTP gue digabung 2027 gue nggak bisa dong PPh final. Nah, solusinya cuma ada satu cara, yaitu PTP itu di-upgrade menjadi PT biasa di tengah tahun 2026 ini, sehingga laporan SPT badannya si PT ini 2026 bentuknya adalah PT biasa, bukan PTP. Gitu teman-teman ya. Yang kedua, masalah kedua adalah pekerja bebas yang bukan pemain piano ya. Memang jadi isu lucu-lucuan ya pemain piano ini ya. Contohnya seorang dokter lah ya. Nah, omsetnya di atas 4,8 M. Contoh nih ya. Selama ini kan cara yang paling gampang adalah dokter ini pecah omset ke PTP atau PT atau CV ya. Bahkan di PT atau PTP itu dia buka klinik, dia bisa loh pakai 0,5% ya untuk PTP dan PT. Tetapi di PP20 ini diubah nih. PTP tidak bisa final 0,5% karena kan omset akan digabung. Oke? Jadi untuk kasus dokter ini, kalau pakai PTP nggak bisa. Nah, PP20 juga bilang PT juga tidak bisa pakai 0,5% lagi, kecuali sudah yang sedang berjalan. Gitu. Sedangkan aturan mengenai CV yang didirikan oleh pekerja bebas, yang katanya tidak bisa final 0,5%, itu sudah tidak relevan ya, karena memang CV secara umum tidak bisa lagi pakai 0,5%. Nah, sekarang apa solusinya buat dokter ini? Ya, buat dokter ini gimana solusinya? Solusinya adalah yang paling gampang, menurut gua ya, dia pecah omsetnya ke CV atau PT saja, gitu.
Kalau dia pecah ke CV, bayar pajaknya itu PPh badan 11%, kalau dan Prive ya, dan Prive bebas pajak. Kalau dia bikin PT, PPh badan 11% dan dividennya 10%. Atau dia bisa bebas pajak jika diinvestasikan, gitu. Nah, jika dokter ini tidak memecah omset, mohon maaf nih ya DJP ya, karena ini dokter ini terjepit nih posisinya ya, tidak memecah omset, mengalami omset lewati 4,8 M sebagai pribadi, maka yang pertama dia wajib PKP, gitu ya, kena PPN. Masalah dong. Nah, yang kedua adalah dia wajib pembukuan. Perlu bayar konsultan atau akuntan. Yang ketiga adalah dia tidak bisa eh, dia tidak bisa lagi pakai norma 50%. Wah, cilaka bos. Cilaka 12. Cilaka ya. Jadi pekerja bebas seperti dokter, konsultan kayak gua, pengacara, notaris, ini Mmm, kalau melewati 4,8 M itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Dia akan mengalami lonjakan pajak yang terlalu tinggi, gitu. Tidak bisa pakai norma. Udah nggak bisa pakai norma 50%, akibatnya 90%, bahkan 95% kena PPh badan, kena PPh OP ya, PPh umum ataupun badan gitu. Udah gitu wajib PKP pula. Kalau wajib PKP, berarti kan kena PPN 11%. Wah, cilaka, Bos. PPN 11%. Wajib pembukuan, masih bayar konsultan atau akuntan dan sebagainya. Jadi tidak make sense ya. PP 20 ini sangat tidak berpihak kepada pekerja bebas, terutama yang melewati 4,8 M. Itu betul-betul cilaka ya kalau sampai pekerja bebas melewati 4,8 M. Sehingga solusi gampang. Solusinya adalah bikinlah CV atau bikinlah PT untuk pecah omset. Gitu. Karena kalau pecah omset ke PT CV ya tidak masalah ya. Nah, beda cerita kalau pecah omset kepada PTP gitu. Nah, ini juga akan gue tanyakan kepada pajak.go.id ya untuk kepastiannya gitu. Oke, selanjutnya kita jawab pertanyaan dari YouTube ya. Teman-teman dari YouTube yang masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kita akan memulai dari Bapak Hadi. Ko, izin tanya, PPh final 0,5% OP yang habis 2024-2025 diperpanjang 2026 saja. PPh final UMKM OP yang habis 2027 dan tentunya selama berlaku. Oke, OP dan PTP omset di bawah 4,8 M dan bukan pekerja bebas, maka PPh final 0,5% berlaku selamanya. Oke, jadi sudah tidak ada isu mengenai ini ya. Waktu awal-awal sih hari pertama, hari kedua masih banyak orang bingung. Tetapi sekarang sudah clear, semua orang sudah clear ya. OP dan PTP itu selamanya bisa pakai 0,5%. Yang penting omset di bawah 4,8 M dan bukan pekerja bebas dan tidak digabung dan tidak melebihi 4,8 M setelah digabung dengan PTP-nya. Bapak Yap Xiao, bagaimana kalau penghasilan dari investasi saham? Apakah boleh dikecualikan? Jadi investasi saham itu bukanlah kegiatan usaha ya, kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas. Jadi itu tidak termasuk dalam hitungan total omset, oke? Total omset begitu. Jadi tidak terhitung ya. Kok kalau usahanya beda dari suami dan istri, bukan pecah omset, apakah pembukuan masih tetap digabung? Gabung ya. Suami istri adalah satu kesatuan ya, walaupun beda NPWP gitu. Walaupun beda usaha, sama saja digabung. Dalam rangka menentukan 0,5%. Pajak itu haram, sistem penjajah. Waduh, kok PTP itu simbol gimana sih? Apa bedanya misal dengan PT ABC? Apakah namanya sama-sama perseroan terbatas? PT biasa adalah perseroan terbatas. Oke, didirikan oleh dua orang atau lebih. Oke, atau lebih. PTP adalah perseroan perorangan atau perseorangan ya, perorangan ya. Nah, didirikan hanya oleh satu orang saja. Sesimpel itu ya, mudah kok gampang memahaminya.
Kalau berdiri tanggal 22 April gimana kok? Nggak bisa. Menurut saya nggak bisa ya. Kalau 21 April masih bisa. Gitu ya. Jadi 22 April di hari itu diteken oleh Prabowo, di hari itu PT-PT yang terbit di hari itu, PTP-PTP ataupun PT ataupun CV yang terbit di hari itu sudah terikat oleh PP 20. Pemahaman gua begitu. Kau yang di kau yang tidak jelas, Cot, aturan yang terbentuk di zaman Purbaya lalu Sri Mulyani yang kau jilat sedangkan masanya sudah lewat. Apa sih ini? Kalau betul ini isi kepala Sri Mulyani, kenapa bukan pada zamannya terrealisasi? Oh, mengenai gua mengatakan itu isi kepalanya Sri Mulyani. Draft ini sudah disusun sejak SMI ya. Hanya disahkan ya. Hanya disahkan di zaman Purbaya gitu. Tetapi idenya sama sekali bukan ide Purbaya. Bukankah kebijakan PW20 di zaman Purbaya memang betul yang dampaknya memberi peluang kepada Anda sebagai konsultan? Yes ya, yes PP20 dan semua aturan pajak ya yang rumit ini adalah peluang besar ya bagi konsultan pajak. Betul ya. Jadi, kalau narasi Anda yang mengatakan tidak tahu isi kepala Purbaya, tetapi sebentar lagi menikmati hasil dari isi kepala dari Purbaya itu sendiri, itulah yang dinamakan bacot. Hah? Emang emang Purbaya punya isi kepala? Sepanjang hidupnya, Purbaya itu hanya ngebacot, ngebacot, dan ngebacot. Nggak ada yang lain. Oke? Siapa nih? Pak Ilham. Pak, Pak Icam Ibrahim. Mohon maaf ya Pak Icam ya. Diskusi aja Pak ya. Pak Leo, apa bedanya PTP dan PT dan CV? Aduh, cek Google Pak ya, cek Google lagi ya. Mohon maaf nih Pak Leo, bukannya gue nggak mau jelasin. Di Google sudah banyak sekali penjelasannya. Mau tanya, jika PTP omset di bawah 4,8 M, ada bukti potong PPh 23 atas jasa marketing. Masih bolehkah menggunakan 0,5%? Jawabannya jasa marketing ya, jasa marketing. Untuk 2026 dan sebelumnya masih boleh. Untuk 2027, jika PTP ini mengerjakan kegiatan pekerjaan bebas atau didirikan oleh para pekerja bebas, maka tidak bisa 0,5% mulai Januari 2027. Pemahaman gua seperti itu saat ini, teman-teman ya. Saat ini seperti itu pemahamannya. Jadi sewa kos-kosan termasuk nggak kok? Termasuk dong. Termasuk ya. Kos adalah usaha ya. Thanks kawan, kalau Desember di 2026 omset OP sudah 8 miliar, apakah tarifnya masih 0,5%? Untuk 2026 masih 0,5%. Mulai Januari 2027 tidak bisa lagi ya. Karena omset 2026 sudah lewati. Oke, 4,8 M. Istri dan suami digabung pendapatan brutonya ada di pasal 58. Yes, thank you ya. Thank you, Pak. Terus, Pak, kemarin gue belum baca itu. Jadi suami istri adalah digabung ya. Kan kemarin gue bilang nggak tahu, tapi ternyata digabung memang. Oke, lanjut. Kok kalau PTP 2025 sudah memakai 0, tarif umum, lalu tahun 2026 kan harusnya bayar PPh final, PPh 25 badan. Kalau mau balik lagi ke PPh UM ke UMKM di 2026 tetap dibayar atau cukup bayar PPh 23 aja per bulannya? Hah? Kalau mau ganti ke PPh final 0,5%, maka yang SPT 2025 pun juga perlu diubah dahulu, pembetulan SPT ya, masuk gunakan PPh final 0,5% sejak awal lah gitu, sejak awal ya, sampai dengan suket habis gitu. Boleh aja sih. Yang penting dia tidak mencetak surat memilih PPh umum ya. Sebaiknya kantor pajak bikin formulir baku tinggal diisi.
Ya, begitulah DJP ya. Selamat siang kok, kalau WPOP UMKM nggak bikin NPPN untuk 2026 bagaimana? Apakah tetap harus buat atau dibiarkan saja? NPPN harus buat, tetapi sudah terlambat, ya kan? Jadi cuekin sajalah, ya. Ingat tahun depan 2027 di awal harus buat ya. Baik kok, PTP itu maksudnya apa? PTP adalah perseroan yang didirikan oleh hanya satu orang. Udah gitu aja sih. Eh, prinsip bisnisnya sama seperti PT biasa. Prinsip pajaknya juga sama ya. Kok saya kerja di luar negeri beberapa tahun terakhir saya investasi di pasar saham Indonesia, tetapi belum pernah mengisi SPT. Akhir tahun ini berencana kembali dan menetap di Indonesia. Apakah saya akan kena denda karena belum pernah lapor? Jawabannya satu, iya, akan ada denda terlambat lapor SPT tahunan 100.000 per 1 tahun terlambat. Yang kedua, apakah saya akan kena denda melapor mengenai omset saham saya begitu saya melaporkan di tahun depan? Oke, omset saham itu sudah kena PPh final, jadi tidak isu lagi. Yang ketiga adalah masalahnya adalah penghasilan di luar negeri. Harus tetap dihitung pajaknya di Indonesia karena sudah ada NPWP namun tidak punya surat SPLN. Gitu ya, Pak Budi Sutomo. Bapak Abi, halo, izin tanya, eh, omset dari hasil sewa kamar atau kos-kosan, apakah tidak termasuk dalam hitungan omset? Kalau itu termasuk bentuk sewa investasi, jadi tidak masuk hitungan omset. Menurut gua sih masuk ya. Menurut saya masuk karena kos-kosan boleh dibilang usaha ya sebenarnya ya. Kalau dia mau bilang itu investasi ya boleh aja, berargumen tapi ya. Warga mau bayar pajak tapi jangan ribet kalau mau bayar pajak dipotong langsung aja pada slip gaji. Itu kalau gaji, Pak. Tapi kalau usaha gimana? Kalau usaha kan nggak ada slip gaji. Oke, lanjut. Ko tanya, WP punya usaha CV di bawah 48M dan WP pribadi juga punya usaha lain buka warung makan. Apakah bisa omset warung makan 0,5% dalam laporan SPT pribadi? Jawabannya bisa ya, karena CV tidak digabung. Orang pribadi boleh pakai 0,5%. Kalau misalnya suaminya bekerja karyawan, lalu istrinya usaha toko kelontong, omsetnya 600 juta per tahun. Apakah istri berhak memakai UMKM MPP istri ikut suami yang berstatus karyawan dan gajinya? Jawabannya boleh ya, boleh pakai final 0,5% karena omset total masih di bawah 4,8M. Oke. Kok izin tanya PP20, untuk pengecualian itu kan ada penghasilan dari luar negeri. Oke. Kalau kita UMKM, misal UMKM jual produk handicraft keluar, itu masih bisa pakai? Jawabannya tidak bisa, ya. Solusinya gampang, solusinya jangan mengaku jual ke luar negeri, gitu aja gampangnya. Ngakunya dagang di Glodok aja di dalam negeri. Bercanda ya Pak Mardi. Bapak Henry, kok misal saya baru buka PT bulan Mei untuk pekerjaan panel surya, kena tarif 11% ya kok? Jawabannya betul ya. PT berdiri di Mei 2026 sudah tidak bisa final 0,5%. Saya ada UMKM juga untuk sewa baju. Sewa baju. Apakah masih bisa pakai 0,5% karena pembukaan sendiri-sendiri kok? UMKM OP pribadi boleh saja ya final 0,5% sampai selamanya. Nah, yang penting untuk dicermati adalah apakah UMKM OP pribadi ini termasuk atau tidak termasuk ya, atau tidak termasuk di dalam kategori pekerjaan bebas. Kalau masuk ya nggak bisa ya, daftar hitam pekerja bebas. Kalau Portugal dipelihara, nggak tahu deh kalau Indo instan, apa tuh? Pajak itu urusan simpel dan sederhana kok. Tinggal cari tahu apa yang merupakan objek pajak dan apakah objek pajak itu memberikan penghasilan atau tidak.
Jangan berusaha menutupi, mengaburkan, bahkan nggak mau bayar pajak, taat dan patuh aja. Jangan cari penyakit orang kaya lawan pejabat pun akan habis, apalagi yang cuma pengusaha kecil. Harusnya kita bangga bayar pajak. Kenapa? Memajukan bangsa sendiri kok. Uang pajak ditilep, doakan saja mereka kepleset di WC atau pup mereka berdarah. Itu aja, hukum semesta adil kok. Oke, thank you Pak, make sense ya. Sudah semua, sudah semua. Oke, teman-teman, kira-kira seperti itu ya. Nanti kalau ada update dari informasi pajak akan gue sampaikan ke teman-teman semua bagaimana update-nya ya. Oke, sampai jumpa, semoga terbantu.